Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita dalam keadaan yang baik, kita dalam keadaan yang diberkati, dan kita percaya Tuhanlah yang memampukan kita untuk kita boleh berjalan di hari-hari di depan kita. Tak terasa kita telah tiba di penghujung tahun 2020. Tuhanlah yang memimpin kita, Dia yang memandu kita, dan Dia Allah yang senantiasa akan terus memberkati setiap kita. Dan kita mau masuk dalam ibadah. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan kebaikan, rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Engkau yang boleh bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah,
tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanmu melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanmu melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Alasanmu melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanmu melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Hai, mari pergi dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari bersama-sama kita menyembah Dia. Dia Allah yang menyelamatkan setiap kita.
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu ya Bapa, sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang selalu ada untuk menolong kami dan tak pernah ditinggalkan, selalu memegang tangan kami. Engkau Bapa yang baik, sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia
setiamu, besar setiamu. Oh, oh. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Shalom Alaikum. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus yang selalu menolong kita, menyertai kita dan memimpin kita. Dan hari ini Tuhan Yesus menghimpun kita dalam kebaktian ini bersama-sama untuk beribadah pada Tuhan, mendengar firman Tuhan, menerima urapan Roh Kudus Tuhan. Hari ini Tuhan mau bicara kepada kita mengenai pemulihan karakter. Karakter adalah hati. Karakter itu hati. Pemulihan karakter berarti pemulihan hati. Sebab yang menentukan kita masuk surga adalah hati. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, dan kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ini pemulihan supaya kita jadi manusia baru. Ya, di dalam ayat yang kelima dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang bisa mematikan itu adalah hanya Roh Kudus yang bisa mematikan. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-13, yang bisa mematikan semua itu hanya Roh Kudus. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Paulus katakan kepada jemaat orang Kristen di Roma, kalau kamu orang Kristen masih hidup dalam kedagingan kamu akan mati. Mati di sini berarti mati yang kedua. Mati yang kedua adalah neraka. Kalau kamu orang Kristen masih hidup dalam kedagingan, kamu akan masuk neraka, mati yang kedua.
Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi hanya Roh Kudus yang bisa mematikan semua perbuatan tubuh kita itu, karakter lama kita itu, supaya kita bisa masuk surga, hidup kekal, masuk ke dalam surga. Mari kita perhatikan ayat yang ke-6, ayat 7, ayat 8, 9, dan 10. Saya ulangi, ayat yang ke-6. Semuanya ini mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara kalau kita memiliki hati yang baru, hati yang dipulihkan Roh Kudus. Kalau karakter kita dipulihkan oleh Roh Kudus, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Itu perbedaan suku, bangsa. Ya, tiada lagi perbedaan antara orang bersunat dan orang tak bersunat. Perbedaan tradisi tidak ada lagi. Kalau karakter kita dipulihkan, tidak ada perbedaan tradisi. Orang barbar atau orang Skit, kebudayaan. Tidak ada lagi perbedaan kebudayaan barbar dan Skit. Tidak ada. Kalau hati kita sudah dipulihkan oleh Roh Kudus. Ya. Budak atau orang merdeka. Tidak ada lagi perbedaan antara budak merdeka, perbedaan sosial, orang kaya atau miskin. Tidak ada. Kita sama. Kalau hati kita, karakter kita sudah dipulihkan, tidak ada lagi perbedaan. We are one in a bond of love. Kita lahir dalam satu kasih. Ya, kita jadi satu. Kita bersyukur kalau kita dipulihkan oleh Roh Kudus. Seperti dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan 11. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pembulik, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus. Jadi ini dia manusia lama itu, ayat 9 dan 10 itu, manusia lama. Tapi di ayat 11 dikatakan, beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Dulu gitu, kamu hidup dalam kedagingan dulu. Ya, karakter lama kamu itu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah memberi dirimu disucikan. Satu, disucikan. Kamu telah dikuduskan. Yang kedua, kamu telah dikuduskan, disucikan, dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Roh Allah itu Roh Kudus. Jadi kita disucikan, dikuduskan, dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus. Pemulihan terjadi. Ya, hanya Roh Kudus yang bisa melakukan itu. Maka dikatakan dalam Yehezkiel 36. Yehezkiel pasal yang ke-36. Ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu
Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala firman-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya. Jadi kalau Roh Kudus sudah memulihkan hati kita, Roh Kudus menolong kita untuk selalu menurut firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kalau hati kita sudah ditahirkan, dipulihkan Roh Kudus, kita pasti akan menurut firman Tuhan, pegang firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itu dia. So nanti yang akan dihakimi adalah roh kita. Di dalam Roma pasal 2 ayat 16. Roma pasal 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Yang akan dihakimi nanti pada saat penghakiman adalah hati kita oleh Yesus Kristus. Nah, kalau hati kita belum dipulihkan, ya karakter kita belum dipulihkan, tidak mungkin kita masuk surga. Ya, nanti yang akan dihakimi adalah hati kita. Maka biarlah hati kita berkenan pada Tuhan. Seperti katakan dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 18 dan 19. 1 Timotius 1 ayat 18 dan 19. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan dengan hati nurani yang murni. Iman dan hati nurani yang murni, bukan hanya iman saja, tapi hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Tuh. Jadi ada dua yang kita perjuangkan. Ada dua yang kita harus perjuangkan sebagai anak Tuhan. Pertama, iman. Dan kedua, hati nurani yang murni. Kalau hati nurani kita tidak murni, iman kita kandas, nggak ada gunanya, masuk neraka. Jadi yang ditekankan di sini adalah hati. Hati kita yang murni. Ya. Di dalam 1 Tawari 29, ayat yang ke-17. Daud mengatakan begini. 1 Tawari 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Jadi Daud mengatakan engkau adalah Allah yang menguji hati dan engkau berkenan kepada keikhlasan. Tuhan menguji hati kita. Ya. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Jadi dia katakan, aku mempersembahkan semua persembahan saya ini untuk pembangunan bait Allah dengan tulus ikhlas, karena engkau menguji hati. Aku persembahkan. Demikian juga jemaatmu ini memberikan karena tulus ikhlas untuk pembangunan rumah Allah. Waktu Samuel disuruh oleh Tuhan pergi ke rumahnya Isai. Samuel disuruh Tuhan pergi ke rumahnya Isai. Isai itu adalah ayahnya Daud. Tuhan bilang pada Samuel, Samuel, engkau pergi ke rumahnya Isai. Ya, aku akan menunjukkan kepadamu seorang anaknya Isai yang akan menjadi raja Israel, menggantikan Raja Saul. Saya sudah tolak Raja Saul. Ya, saya sudah tolak. Maka engkau pergi ke sana. Aku akan tunjukkan padamu siapa yang aku pilih. Dan kalau aku sudah tunjukkan, engkau urapi dia dengan minyak urapan, maka dia akan jadi Raja Israel, menggantikan Raja Saul. Raja Saul sudah ditolak Tuhan karena hatinya tidak berkenan. Sekarang Tuhan mau mengganti dia dengan salah seorang anaknya Isai. Lalu Samuel berangkat ke sana. Lalu masuk ke dalam rumahnya Isai. Dia bilang, Isai, Tuhan menyuruh saya ke sini untuk mengurapi seorang anakmu menjadi Raja Israel. Lalu Isai mengumpulkan 7 anaknya. Jadi Daud itu 8 bersaudara. Daud itu anak yang paling bungsu. Daud. Nah, lalu Isai menghimpunkan 7 anaknya yang besar, tinggi besar seperti Saul. Dia tunjukkan semua. Pada saat Eliab kakaknya Daud yang paling tua, orangnya tinggi besar, ganteng. Waktu masuk ke dalam, hampir Samuel mau mengurapi dengan minyak urapan. Tuhan bilang, Samuel, bukan itu. Engkau hanya melihat orangnya tinggi besar, ganteng.
Ya, manusia melihat dari luar, tapi aku melihat hatinya tidak berkenan. Jadi nggak jadi. Eliab tidak diurapi karena hatinya tidak baik. Walaupun orangnya tinggi besar seperti Raja Saul, ganteng. Kakaknya Daud yang kedua namanya Abinadab, juga ditolak oleh Tuhan. Kakaknya Daud yang ketiga namanya Syama, ditolak oleh Tuhan. Sudah 3 kakaknya Daud ditolak. Sampai yang keempat, kelima, keenam, ketujuh ditolak semua oleh Tuhan. Kakaknya Daud ditolak semua Tuhan. Mulai dari Eliab dan seterusnya ditolak semua. Lalu waktu Daud disuruh menghadap orangnya, Daud itu orangnya pendek. Dari ke-8 bersaudara, Daud itu orangnya paling kecil, pendek. Menurut ukuran manusia tidak cocok jadi raja. Sebab Raja Israel itu orangnya tinggi besar seperti Raja Saul. Waktu Daud muncul, nggak mungkin ini. Tapi Samuel bilang, panggil dia tuh Daud, panggil. Waktu Daud muncul, dikatakan di sini, di dalam ayat yang ke-12. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Tuh. Jadi secara manusia tidak mungkin. Tapi Tuhan bilang apa? Bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Itu yang Tuhan bilang, ini dia, urapi dia. Jadi Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak urapan. Dia tuangkan ke atas Daud. Pada saat itu Daud penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Saat itulah Daud berhasil jadi raja. Tuhan mau supaya kita memiliki hati seperti Kristus. Dikatakan di dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Yesus bilang, aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi Yesus punya hati yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi Tuhan bilang datang kepada Yesus supaya Yesus mengurapi kita dengan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah karakter kita, hati kita menjadi hati Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Ya. Mari jemaat Tuhan, saya minta supaya kalian itu benar-benar haus, rindu terus diurapi Roh Kudus. Supaya Roh Kudus yang mengurapi kita akan mematikan semua kedagingan kita. Sifat manusia kita yang lama dimatikan Roh Kudus. Supaya kita jadi manusia baru yang dipulihkan Roh Kudus. Layak untuk masuk surga. Pemulihan karakter. Jadi karakter kita harus dipulihkan. Kalau karakter kita dipulihkan, hati kita dipulihkan, tidak ada lagi perbedaan antara suku bangsa. Tidak ada lagi perbedaan tradisi. Tidak ada lagi perbedaan antara sosial ekonomi, kaya atau miskin. Semua sama. Ya. Semua sama. Itulah karakter yang dipulihkan. Ya, biarlah Tuhan memulihkan kita. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya. Supaya Tuhan laksanakan kehendaknya dalam seluruh kehidupan kita. Kita ini tanah liat. Tuhan itu adalah penjunan kita. Biar Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Seperti dalam lagu ini. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat, kau penjunan. Jadikan aku turut maumu, ku tunggu diam di kakimu. Tuhan, Engkau adalah penjunanku. Thou art the potter, I am the clay. Engkau penjunanku, aku tanah liat. Mold me and make me, Lord, after thy will. Bentuk saya Tuhan, buat saya sesuai dengan kehendak-Mu. Itu dia. Kita serahkan hidup kita untuk dibentuk Tuhan, supaya hati kita dipulihkan Roh Kudus, supaya kita layak dapat Tuhan memiliki hati karakter seperti Yesus Kristus, lemah lembut dan rendah hati.
Tuhan maha baik. Hanya Roh Kudus yang sanggup memulihkan kita, supaya kita layak di depan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya, hosana, hosana. Bapa, terima kasih untuk firman-firman-Mu, rahasia firman-Mu yang Kau sampaikan pada kami tentang pemulihan karakter, pemulihan hati kami. Hati kami harus dipulihkan supaya kami memiliki hati karakter Kristus Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuliskan, tanamkan, meteraikan firman-Mu yang kami sudah dengar indah meloh hati kami. Tuhan, ingatkan kami selalu firman-Mu ini. Tolong kami Roh Kudus, berikan kami kehausan, kerinduan untuk terus menerus diurapi Roh Kudus. Roh Kudus terus menerus membaharui kami, memulihkan kami, supaya kami segambar dengan halik Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Kami rindu untuk menerima urapan Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan mematikan semua kedagingan kami. Roh Kudus memulihkan kami, supaya kami segambar dengan halik Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya mohon supaya angkat tanganmu ke atas. Berharaplah kepada Tuhan Yesus Kristus. Masing-masing minta urapan Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus katakan, apalagi Bapakmu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus kepada kamu yang meminta. Jadi kita harus minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Silakan angkat kedua tangan ke atas, minta urapan Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Oh Tuhanku Yesus Kristus, Engkau melihat kami umat-Mu sehati Tuhan, angkat tangan kepadamu. Kami haus rindu untuk menerima urapan Roh Kudus Tuhan, supaya Roh Kudus mematikan semua kedagingan kami, sifat dunia kami, sifat daging kami dimatikan Roh Kudus, supaya kami dipulihkan Roh Kudus, supaya hati kami memiliki hati Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Roh Kudus mengalir Tuhan, mengalir kepada kami. Roh Kudus mengalir, penuhi kami. Roh Kudus urapi kami. Roh Kudus matikan semua kedagingan kami. Roh Kudus ubah kami supaya kami jadi manusia lain berhasil dalam hidup kami. Roh Kudus berikan kami segala kemampuan jadi saksi Kristus. Allah nama. Roh Kudus sembuhkan kami yang sakit. Roh Kudus ubah kami semua jadi manusia lain. Allah kata kuntala mana. Urapa malama kata kuntala mana. Uresan tanah mana. Hosana. Oh Yesus Kristus, kami minta padamu, curahkan Roh Kudus-Mu, turun bagikan tiupan angin yang kencang, bagikan lidah-lidah api hingga atas kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hendak pemalama kata-kata, rimah pemalama kata-kata, urap pemalama kata-kata, Eloi pemalama, Eloi pemalama, urap pemalama kata-kata, Husana, Husana, Hella pemalama kata-kata, Husana, haleluya, Enama amparku sama nama, rimpalama Husana, Husana, haleluya, Husana pemalama, rimpalama kata-kata, haleluya, Husana, Husana, haleluya, 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 haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita menerima urapan Roh Kudus, kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu ke atas untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Amsal 10:22. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, memberikan kita hati yang berkenan pada Kristus Yesus, memberikan kita karunia-karunia dan kuasa untuk jadi saksi Kristus dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya. Amin. Shalom Alehim. Tuhan berkati.